Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tata Sumitra Wirasasmita di channel Statistika dan Kehidupan. Sebelumnya kita sudah bicara soal penyajian data. Nah, penyajian data kita sudah bagi kemarin, ada yang bisa dengan cara numerik atau non-numerik atau dalam bentuk diagram atau gambar. Mari sekarang kita fokus dulu ke penyajian yang bersifat numerik, atau dalam istilah lain nanti kita akan berhadapan dengan ukuran statistik. Oke. Istilah statistika sudah berulang-ulang kita bahas dan ada di video-video lain. Teman-teman bisa mencari itu. Nah, pada bagian pertama sekarang kita akan bicara ukuran statistik yang pertama yang disebut atau yang dikenal dengan ukuran gejala pusat, atau dalam istilah lain ada yang menyebutkan sebagai central tendency. Kenapa disebut ukuran gejala pusat atau yang mempunyai kecenderungan berada di pusat? Mari kita lihat contoh ini. Saya ambil permisalan dalam seputar berat badan. Misalkan kalau saya punya teman seorang A, katakanlah ya, kemudian dia berat badannya 50 kg. Kalau saya bertemu dengan seseorang dan disuruh menceritakan bagaimana gambaran berat badan teman saya, kalau hanya satu teman saya dengan mudah menggambarkan bahwa berat teman saya adalah 50 kg. Dan orang yang diajak berbicara pun sudah langsung mengerti dan bisa membayangkan. Sekarang kasus kedua. Saya punya teman si A dan si B. Si A 50 kg berat badannya. Si B 70 kg. Kalau saya disuruh menceritakan gambaran berat badan teman saya dalam satu angka. Ingat, ini kata-kata kuncinya, satu angka. Bolehkah saya mengatakan berat badan teman-teman saya 50 kg? Boleh, karena emang diambil dari dua ini. Tapi permasalahannya mewakili atau tidak. Nah, jadi ada kata-kata mewakili. 70 juga boleh, karena memang di antara kedua itu ada 50, ada 70. Yang tidak boleh itu kalau mengatakan 100, karena itu bukan di faktanya, bukan di kumpulan data itu. Tetapi sebagai orang yang bijaksana, biasanya kita akan mengambil satu angka sebagai wakil yang kira-kira menggambarkan kedua nilai ini. Biasanya apa? Kita ambillah nilai tengah atau rata-ratanya. Jadi di antara 50-70 ini saya ambillah 60. Biar menggambarkan atau biar adil ke kiri, adil ke yang 70 juga. Nah, lihat, perhatikan, 60 ada di tengah-tengah. Jadi angka ini diambil sebagai wakil dari kumpulan yang kita punya dan punya kecenderungan ada di tengah-tengah. Benar nggak kecenderungan itu ada di tengah-tengah? Oke, sekarang kita lihat kasus ketiga. Saya punya A, kemudian B.
Masih ya, si A tadi 50 kg, si B 70 kg. Nah, sekarang kalau ada si C satu lagi 90 kg. Kalau dari tiga ini kita diminta untuk menjelaskan gambaran berat badan teman-teman saya dalam satu angka, masihkah kita akan menggunakan 60 yang ada di sini? Ternyata tidak sekarang. Kita akan mempergunakan angka di mana yang mewakili ketiga ini. 50 ditambah 70 tambah 90 berarti 210. Dibagi 3 menjadi 70. Nah, sekarang yang akan kita jadikan wakil adalah angka di sini. Ingat tadi 60 itu ada di tengah-tengah antara 70 dan 50. Sekarang 70 pun lihat yang terkecil 50, yang terbesar 90. Maka kita ambil yang ada di tengah-tengah. Inilah makna dari yang kita sebut sebagai ukuran gejala pusat. Paham ya? Oke, jadi ukuran gejala pusat itu adalah ukuran yang kita ambil untuk memberikan gambaran dari kumpulan data yang kita punya yang mempunyai kecenderungan bahwa data tersebut akan berada di tengah-tengah kumpulannya. Sederhana, tengah-tengah kumpulan itu ya seperti tadi 50, 70, 90, maka yang diambil 70. Jadi dari sekian banyak ini baru 3. Jadi kalau nanti ada banyak data, puluhan, ratusan dan sebagainya, nah kita harus petakan dulu. Bayangkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, maka kalau kita ambil ukuran gejala pusatnya akan ada punya kecenderungan untuk memusat atau berada di tengah-tengah kumpulannya. Kemudian ukuran statistik apa yang masuk ke dalam kelompok ukuran gejala pusat ini? Baik ya, kita tarik nih. 1. Rata-rata. Rata-rata yang pertama ada yang disebut dengan rata-rata hitung. Rata-rata hitung ini yang umum atau biasa dipergunakan. Yang pertama, untuk data yang belum dikelompokkan. Rumusnya adalah untuk data yang belum dikelompokkan, rumusnya adalah X bar sama dengan XI per N. Berarti ini data tunggal, data satu persatu yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk kasus data yang sudah dikelompokkan, data yang dikelompokkan, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Ya, kasih keterangan saya di sini. XI adalah nilai data ke I. Sedangkan yang untuk sini ya, jadi ini untuk dari sini, sedangkan kalau dari yang dikelompokkan, FI adalah frekuensi kelas ke I. Nanti kita bahas
dalam perhitungan atau pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. XI adalah nilai tengah kelas ke I. Kita sekarang lihat petanya aja dulu untuk sesi ini, rumus-rumusnya. Nanti untuk praktek satu persatu kita lakukan di sesi lain. Nah, ada juga rumus yang dipergunakan untuk data yang sudah dikelompokkan ini, yaitu menggunakan coding. Rumusnya yaitu X bar sama dengan X0 plus P kali sigma Fi Ci dibagi sigma Fi. Nah, X0 ini apa? X0 ini titik tengah kelas acuan coding. Jangan lewatkan, nanti akan saya bahas lebih detail ini di tempat lain. P adalah panjang kelas. Rumus yang lainnya tetap sama. Nah, untuk rata-rata hitung ini ya, untuk rata-rata hitung ini ada juga rumus yang dipakai ketika kita akan menghitung rata-rata dari beberapa kelompok data yang sudah diketahui jumlah data dan rata-ratanya masing-masing. Rumusnya biasanya X bar sama dengan sigma Ni kali X bar I dibagi sigma Ni. Jadi kalau dari 3 buah kumpulan data, berarti kita akan punya 3 nilai Ni, kemudian punya 3 nilai X bar I, dan semuanya nanti akan kita hitung. Catatan penting untuk rata-rata hitung ini bahwa ini sangat ideal digunakan untuk data yang bersifat homogen atau relatif homogen. Kemudian jangan ada data ekstrim. Data ekstrim itu maksudnya yang lain datanya 10, 11, 12, 12, 10. Pertama ada satu data misalnya seharga 10.000. Nah, ini ekstrim data untuk kelompok ini. Jadi ini satu-satu adalah rata-rata hitung. Kemudian kita punya 1, 2. Ada yang disebut dengan rata-rata ukur. Tolong dicatat baik-baik bahwa rata-rata ukur ini cocok untuk data yang memiliki rasio relatif sama. Rasio relatif sama itu seperti apa? Misalnya datanya kita miliki 2, 4, 8. Seterusnya ya, maka dipakai ya rata-rata ukur yang umumnya untuk data tunggal rumusnya adalah U sama dengan akar N dari X1 kali X2 sampai Xn. Untuk data yang bernilai besar, maka digunakan rumus log U sama dengan sigma log Xi dibagi N. Oke, prakteknya nanti kita akan lihat atau akan lakukan dalam sesi yang lain. Nah, untuk data yang dikelompokkan, rumusnya adalah log U sama dengan sigma dalam kurung Fi log Xi dibagi
sigma Fi. Ya, itu yang kedua, yaitu tentang rata-rata ukur. Yang ketiga, saya tulis ini aja, ada yang disebut dengan rata-rata harmonik. Nah, ini biasanya kasus yang untuk kita berhadapan data yang punya satuan tertentu, salah satunya misalnya kalau kita punya kecepatan dalam kilometer per jam, ingin mencari rata-ratanya, maka biasanya tidak cocok dengan rata-rata itu, juga rata ukur, tapi kita pakai rata-rata harmonik. Rumusnya adalah untuk data tunggal H sebagai simbol dari harmonik, N dibagi sigma 1 per Xi. Kemudian untuk data dalam bentuk kelompok, data dikelompokkan, rumusnya adalah H sama dengan sigma Fi dibagi sigma Fi per Xi. Ini adalah kelompok besar untuk rata-rata. Ukuran gejala pusat yang lain masih ada, yaitu modus. Ya, modus ini gampang dan sudah sering kita temukan. Untuk data tunggal, ya, ini nomor 21, data tunggal kita cari adalah data yang frekuensinya terbanyak. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat kumpulan data kemudian difrekuensikan. Kalau yang memiliki frekuensi terbanyak itulah modus. Untuk data dikelompokkan, rumusnya adalah, saya tulis dulu aja ya, nanti pas pembahasan soal ataupun pas mengerjakan latihan contoh dari saya, nanti akan dijelaskan apa maksud dari simbol-simbol ini. Jadi modus itu untuk data yang dikelompokkan adalah B. B ini sebagai simbol dari batas kelas. Apa itu batas kelas? Harus kita pahami dulu dari istilah-istilah yang ada di distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. P itu panjang kelas. B1 ini adalah selisih frekuensi. Kelas modus dengan kelas yang nilai titik tengahnya lebih kecil. B2 disimbolkan sebagai selisih frekuensi antara kelas modus dengan frekuensi kelas yang memiliki titik tengah lebih besar dari titik atau di atas titik di atas kelas modus. Hanya ada 2 ya. Nah, satu lagi yang disebut atau yang masuk kepada ukuran gejala pusat itu adalah median. Perlu dicatat bahwa median itu perhitungannya didasarkan kepada ukuran gejala letak. Nanti akan terbahas ketika kita membahas ukuran gejala letak. Nah, median bagaimana rumusnya? Ya, untuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan. Saya lebih senang memakai rumus yang ini, yang lebih umum. Mediannya adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Nah, N itu jumlah data,
kemudian ditambah 1 dan dibagi 2. Nah, nanti kasus khususnya seperti apa kalau kita menemukan katakanlah seperti data ke 7,5, artinya bahwa dia ada di ini, kalau ini data ke 7, ini data ke 8, berarti 7,5 itu ada di antara data ke 7 dan data ke 8. Ya, bagaimana ngitung detailnya nanti ketika kita membahas tentang ukuran gejala tak atau contoh untuk median. 32 untuk data dikelompokkan. Rumusnya adalah median sama dengan batas bawah kelas median ditambah panjang kelas median kali setengah dari jumlah data dikurangi F besar. Besar ini adalah jumlah frekuensi dari semua kelas yang titik tengahnya lebih kecil dari titik tengah kelas median dibagi F kecil. F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Oke, lumayan banyak ya, tapi percayalah sekali lagi ya, jadi pemahaman kita ini yang termasuk ke ukuran gejala pusat di antaranya. Masih ada yang lain, bisa jadi masih banyak ya, tapi untuk sementara saya yakin teman-teman bisa cukup untuk memahami ini. Jadi ukuran gejala pusat itu pada prinsipnya yang termasuk ke dalamnya ada 3, ada rata-rata, ada modus, ada median. Rata-rata ada rata-rata hitung. Ini rumusnya. Yang pertama X bar sama sigma XI per N yang biasa dipakai. Kemudian kalau untuk data yang sudah dikelompokkan, rumusnya yang satu adalah ini. X bar sama sigma FI XI dibagi sigma FI. Kemudian ada juga yang pakai cara coding. Ini rumusnya. Kemudian dalam kasus kita punya beberapa kelompok data dan hanya diketahui rata-ratanya saja, maka rata-rata keseluruhan dapat ditulis atau dicari dengan ini. Yang kedua adalah ada rata-rata ukur. Untuk apa rata ukur? Nanti kita akan bahas di contohnya ya. Ini untuk data yang belum dikelompokkan. Yang untuk yang sudah dikelompokkannya ini log U sama dengan sigma FI log XI dibagi sigma FI. Kemudian yang ketiga ada rata-rata harmonik. Ini rumusnya N ya, H sama dengan N dibagi sigma 1 per XI. Kemudian yang sudah dikelompokkan istilahnya diganti saja pakai FI dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua untuk ukuran gejala pusat ini adalah modus. Ini rumus yang belum dikelompokkan, tinggal dicari mana data yang banyak. Ini untuk data yang sudah dikelompokkan. Kemudian yang ketiga tadi ukuran gejala pusatnya adalah ada median. Nah, oke. Jadi rumus banyak ini insya Allah akan bisa dipahami dengan mudah, tapi kuncinya memang harus sabar dan banyak latihan. Jadi statistika ini ibarat ilmu silat. Kalau belum latihan atau tidak latihan, nggak akan bisa. Ya, justru paham itu karena kita berulang-ulang mengerjakan soal, membuat latihan, dan sekaligus biasanya akan otomatis rumus-rumus ini hafal, akan dapat diingat. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di sesi yang lain, sesi untuk mencoba latihan ini semua, atau sesi di ukuran statistik yang lain ya, karena masih banyak. Ada ukuran gejala letak, ada ukuran variasi, sampai kemarin di video kemarin yang kita bahas, sampai nanti ada ke ukuran hubungan. Mudah-mudahan tidak menakutkan, karena ini baru langkah awal dari kita untuk ke depan ya, memahami sesuatu yang insya Allah terus bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.